Pernah membaca novel The Chronicle of Narnia atau menonton filmnya? Narnia adalah kisah ajaib tentang negeri antah berantah, tempat hewan-hewan bisa berbicara seperti manusia. Tapi negeri Narnia hanya ada di dunia fiksi, begitupun hewan-hewan yang bisa berbicara. Meski begitu, di dunia nyata pernah ada kisah aneh terkait hewan misterius yang bisa berbicara seperti manusia. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah ini terjadi pada 1931, di sebuah keluarga petani sederhana bernama James Irving, yang waktu itu berusia 60-an. Irving tinggal di wilayah Chashen's Gap, yang ada di pulau kecil bernama Isle of Man, yang terletak di antara Inggris dan Irlandia. Di rumahnya yang sederhana, Irving tinggal bersama istrinya, Margaret, dan putri mereka yang waktu itu berusia 12 tahun, bernama Valerie. Di masa itu, populasi penduduk, khususnya di tempat tinggal Irving, belum sepadat sekarang. Rumah yang ditinggali keluarga Irving juga sangat sederhana, berdinding papan, tidak ada listrik, tidak ada telepon, tidak ada radio. Sementara tetangga terdekat mereka tinggal lebih dari 1 mil jauhnya. Praktis mereka hidup terisolasi, meski menikmati kehidupan sehari-hari dengan tanpa masalah. Lalu pada September 1931, terjadi peristiwa yang aneh. Mula-mula, keluarga Irving mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Suara itu terdengar seperti suara orang meludah, kadang pula terdengar seperti geraman, dan suara aneh itu datang dari belakang papan dinding rumah. Rumah James Irving berdinding papan dengan 2 lapis. 1 lapis di luar dan 1 lapis di dalam. Di tengah-tengah lapisan dinding papan itu ada ruang kosong beberapa inci, dan suara-suara aneh tadi muncul dari ruang kosong tersebut. Semula, Irving mengira suara-suara aneh itu dihasilkan tikus yang menyelinap ke dalam ruang kosong itu. Jadi ia pun berusaha menemukan sumber suara, dengan maksud untuk mengusir makhluk pengganggu tersebut. Namun usahanya sia-sia. Karena upaya menemukan dan mengusir makhluk bersuara mengganggu itu sulit dilakukan, Irving lalu memasang perangkap tikus dan menyiapkan racun. Tapi upaya itu pun gagal. Makhluk yang ia kira tikus itu tak pernah terjebak masuk perangkap atau memakan racun yang ia siapkan. Dan makhluk itu masih mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat keluarga Irving terganggu. Suatu malam, karena putus asa akibat terganggu suara-suara aneh, Irving mendekati sumber suara di balik dinding, lalu sengaja mengeluarkan suara menggeram seperti anjing. Pikirnya, suara geraman yang ia keluarkan bisa menakut-nakuti makhluk tersebut agar lari keluar dan tidak mengganggu lagi. Tetapi ketika Irving mengeluarkan suara geraman, makhluk di balik dinding justru balik menggeram. Ia seperti menirukan suara geraman Irving. Tapi makhluk itu tidak juga keluar dari persembunyiannya. Inilah awal mula misteri yang kelak dikenal sebagai Geff the Talking Mongoose. Seiring berlalunya hari, makhluk entah apa di balik dinding rumah Irving masih mengeluarkan suara-suara, dan mulai terdengar meniru-niru suara aneka hewan. Perilaku itu tampaknya berawal dari keisengan Irving. Saat pertama kali mendengar makhluk itu menirukan suara geramannya, Irving terpikir untuk mengeluarkan suara meniru hewan lain. Di luar dugaan, makhluk di balik dinding bisa menirukan dan mengeluarkan suara serupa. Yang mengejutkan, suatu hari makhluk itu tidak hanya menirukan suara-suara hewan, tapi juga menirukan suara manusia. Makhluk itu entah bagaimana bisa menirukan suara orang menggumam, atau suara anak kecil yang bersenandung. Akhirnya, tak lama kemudian, makhluk misterius itu bahkan sudah mampu berbicara dalam bahasa Inggris. Awalnya, Valerie putri Irving menyanyikan lagu tradisional Inggris, kemudian meminta makhluk itu untuk mengulanginya. Makhluk itu mampu meniru dengan suara yang jelas. Beberapa hari kemudian, makhluk itu mulai dapat berbicara dengan jelas. Lalu ia mulai memperkenalkan diri kepada keluarga Irving. Dari sini, kisah yang sangat aneh dan nyaris tak masuk akal terjadi. Seperti yang disebut tadi, tidak ada listrik di rumah keluarga James Irving, jadi mereka biasa menjalani malam hari dalam kegelapan.
Hal semacam itu umum dijalani penduduk di tempat-tempat terpencil di Inggris pada era 1930-an. Karenanya sejak awal mendengar suara makhluk aneh itu, hingga aneka perkembangan terjadi, keluarga Irving sama sekali tidak pernah melihat seperti apa wujudnya. Lalu ketika keakraban telah terjalin antara makhluk itu dengan keluarga Irving, makhluk itu memperkenalkan diri. Ia menyebut dirinya sebagai Gav, dan ia mengklaim seekor musang cerdas yang lahir di New Delhi, India, pada tahun 1852. Selain itu, ia juga mengklaim sebagai roh dunia dan hantu dalam rupa seekor musang. Gav berkata, "Aku makhluk aneh. Aku punya tangan dan kaki, dan kamu akan pingsan jika melihatku. Kamu akan diam membeku, dan berubah menjadi batu atau tiang garam." Mungkin karena menganggap itu peristiwa aneh sekaligus unik, keluarga Irving mulai menyukai makhluk itu. Sejak itu pula, Gav mulai sering bercakap-cakap dengan keluarga Irving, terutama dengan James dan Fowrie. Namun ia kurang bersahabat dengan Margaret, istri James. Seiring pertemanan mereka, dan semakin banyak mereka berkomunikasi, Gav jadi lebih terbuka dan mulai berani menampakkan dirinya di siang hari. Fowrie menyebut makhluk itu hanya seukuran tikus besar, memiliki ekor panjang berbulu lebat, dan tubuh berwarna kekuningan, hanya hewan biasa mirip musang. Belakangan, karena sudah menjadi bagian dari keluarga Irving, Gav diberi tempat khusus di kamar Fowrie, di sebuah kotak yang ada di situ. Keluarga Irving menyebutnya Gav's Sanctum, atau tempat pertapaan Gav. Pada siang hari, Gav sering keluar rumah, menumpang bus dan mengelilingi pulau. Malamnya, ia kembali ke rumah dan membagikan informasi serta aneka gosip yang didengarnya pada keluarga Irving. Ia juga sering membaca beberapa bagian dari surat kabar lokal. Selain kebiasaan itu, Gav juga suka menyanyi, dan bisa menyanyikan bagian dari lagu tradisional Spanyol serta lagu himne. Meski karakternya cukup periang, kadang perangai Gav juga bisa berubah tiba-tiba. Suatu hari, ia memaki James karena dianggap terlalu lambat membacakan surat kabar pagi untuknya. Ia juga pernah mengeluarkan suara geraman selama 30 menit tanpa henti, dan mengakui kalau ia melakukannya hanya karena usil. Bahkan Margaret, yang baru pulang ke rumah, pernah dilemparinya dengan batu. Margaret berteriak, "Apakah itu kamu, Gav?" Gav menyahut, "Ya Magie, penyihir perempuan Zulu, perempuan Honolulu." Entah bagaimana, kisah Gav mulai tercium media, yang kemudian mulai memberitakannya. Hasilnya bisa ditebak. Kabar itu segera menghebohkan banyak orang, meski kebanyakan pembaca mencemooh dan menganggapnya berita bohong. Tapi kabar itu terus tersiar luas, hingga akhirnya menyebar sampai London. Gara-gara pemberitaan itu pula, Fowrie sering mengalami ejekan di sekolahnya, karena dianggap anak pembohong. Media-media waktu itu menyebut kisah Gav dengan sebutan Man Whistle Mystery atau Dalby Spook. Orang-orang yang tinggal di kawasan Chashens Gap mulai berdatangan ke rumah keluarga Irving untuk membuktikan kebenaran berita aneh itu. Dan sebagian mereka memang mendengar suara Gav, suara aneh yang bisa berbicara layaknya manusia. Kisah tentang hewan aneh yang bisa berbicara ini masih panjang. Namun karena durasi video ini sudah cukup panjang, kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.